Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Ya, percaya merupakan satu sukacita kita bisa ada di tempat ini. Biarlah sama-sama kita menenangkan hati kita mau diam sejenak, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan siang hari ini sebagai satu landasan ibadah kita siang hari ini. Mazmur 138 ayat yang pertama dan kedua kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sorak-sorak tepuk tangan bagi Allah kita. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau Bapa yang begitu setia menyertai kami. Engkau Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Kami buka ibadah kami siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah syukur kami Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu
anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Salah-salah tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Katakan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Kau yang terutama bagi kami. Nyanyikan anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Ku akui Kau Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu saja katakan, penyertaan-Mu. Amin. Segalanya bagiku. Oh, katakan hadir-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kau yang terutama. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatan. Oh anugerah-Mu,
kasih-Mu memenuhi setiap kami, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami sukacita. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Yes. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yes. Allahku dahsyat,
Tuhanku dahsyat. Yes. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah Engkau karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku. Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya, DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran, kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key, yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. 490 kali artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara, dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini. Ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia. Dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo. Badanmu sakit semua. Engkau mengalami kerugian demi kerugian. Coba periksa. Mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya. Pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang mengubah dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat.
baik itu dalam hal sederhana maupun untuk hal besar yang dalam berbagai keadaan dan juga situasi dalam kehidupan kita. Jangan menunggu untuk bersyukur saat kita mendapatkan promosi, dapatkan rezeki, atau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun dan tidak mengenakkan sekalipun, Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Sebagai apa? Sebagai gaya hidup yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan kita. Amin. Bukankah mengucap syukur adalah satu perintah Tuhan? Dalam suratnya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Untuk fokus hidup di dalam Tuhan. Hal yang luar biasa adalah surat Paulus yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur bukan ditulis di saat dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Melainkan Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, menghadapi aniaya dan juga keterbatasan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa rahasia Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita? Jawabannya adalah Paulus selalu mengisi hatinya dengan apa? Dengan mengucap syukur atas apa yang terjadi dan yang ada padanya. Haleluya, saudara. Mengucap syukur tidak didasari oleh satu keadaan. Mengucap syukur di dalam Tuhan adalah sebuah perbuatan iman yang dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita bergantung pada kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengucap syukur atas setiap daripada pemberiannya. Ketahuilah bahwa dengan bersyukur itu berarti kita akan menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendali dan juga otoritas daripada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang sedang kita hadapi adalah satu langkah iman bahwa kita percaya kalau Tuhan akan selalu baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah suka dengan para pengeluh. Tuhan tidak suka dengan para penggerutu. Ya, Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui apa? Berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, saat kita memilih untuk bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sejati atas kehidupan kita. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan akan berubah menjadi masa yang penuh kesempatan bila kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bersyukur, itu akan memampukan kita untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu berarti kita ikut melibatkan apa, saudara? Kita ikut melibatkan Tuhan dengan terbuka untuk membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat ada melayani Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib akan senantiasa bersama dengan kita untuk turun tangan, menolong setiap daripada saudara dan saya. Saat kita mau mengakui kuasanya, saat kita percaya kedaulatannya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak setiap warga kerajaan untuk mengambil langkah iman dengan menabur, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin, yang patut untuk disyukuri, dijalani dengan baik, dijalani dengan benar. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kesulitan itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun juga di saat yang kurang baik, dengan membawa persembahan korban syukur, dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap daripada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya, selamat menabur, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.
Saudara yang kasih Tuhan, orang tanya what is my dream? Saya ingin membangun bersama Tuhan Yesus, membangun suatu masyarakat yang harmonious, victorious and glorious. Sahabat semua ikut, harmonious, victorious and glorious. Bagaimana kalau ribut terus? Bukan victorious, pecundang. Ya, bukan victim. Amin. Nah, saat saya menyampaikan hari ini, kan temanya The Love That Changed the World. Maka saudaraku, saya mau sampaikan tentang the power of forgiveness. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Matius 18. Sebab ada banyak saudara, meskipun ini sangat terkenal, tapi sebaiknya dibaca lagi. Matius pasal 18 mulai ayat 18. Ini sabda dari sang raja sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, verily, verily, amen, amen. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, atau sudah terikat di sorga, otomatis. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan terlepas. Oke? Dan lagi aku berkata kepadamu, ini double portion. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, semua begini. Amin. Meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul in my name, di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lanjut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa? 70 kali 7 kali. Berapa kali? Coba, nggak usah pakai suipua, 490 ya. Ada berkata 70 kali pangkat 7. Wah, itu enggak terbatas. Yesus berkata kepadanya begitu, bukan 7 kali. Lanjut. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja. Karakteristik sebuah kerajaan tergantung rajanya. Dan kita berada di kingdom of love. Kita berada di kingdom of grace. Kita berada, saudaraku, dalam kerajaan yang rajanya itu penuh kemurahan hati. Kalau orang menghadap raja, kalau saudara lihat film-film kerajaan, bukan cuma your highness. Mereka berkata, your grace. Amin. Grace is a person. His name is Jesus. Yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Doulos. Setelah yang mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan pada seorang yang berutang berapa? 10.000 talenta emas. Saudaraku, 1 talenta itu 34 kilogram. Kalau emas murni 34 kilogram, ya katakan aja 34 miliar. Kali 10.000, 340 triliun. Pokoknya satu jumlah yang tidak mungkin dibayar kembali. Upah dosa itu maut. Pak Roni menyampaikan firman Tuhan yang lalu. Sekarang ini zaman diskon. Termasuk diskon dosa. Upah dosa adalah, ada sebuah joke. Kalau bapak ngutus anaknya merantau, bilang gini, anakku jangan lupa sembahyang kecuali lupo. Jangan mencuri anakku kecuali alpo. Jangan berzina anakku kecuali suko sama suko, katanya. Tidak bisa saudara, berzina ya berzina. Sekarang ini bahkan masuk, ini saya kaget ini. Ada jemaat, cuma suaminya belum bertobat. Dia minta sama istrinya, let's have an open marriage. Open marriage itu artinya lu boleh punya pacar sendiri, gua boleh punya pacar sendiri, asal suko sama suko. Itu sesat saudara. Pak Roni sangat menekankan, tetap bahaya hyper grace. Sekali merdeka. Nah itu nasionalis saudaraku. Sekali merdeka. Kok diem saudaraku? Tapi di luar sana
sekali merdeka, merdeka sekali. Jangan percaya seperti itu. Ingatlah kemurahan hati Tuhan. Roma 11. Tapi perhatikan juga kekerasannya. Perhatikan kemurahan Tuhan. He's full of love, full of mercy. Tapi He is also just. Oh, Allah perjanjian lama tidak sama dengan perjanjian baru. Siapa yang bilang? Tetap sama. Saudara baca kitab Wahyu 19. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada perjamuan, ada takhta pengadilan Kristus, ada takhta putih yang besar. Firman Allah mengatakan bahwa orang berdosa tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah, tetapi hukuman yang mengerikan. Nah, kita lanjutkan. Ini zaman diskon, saudara. Semua didiskon. Tidak dibilang dosa, sekarang dibilang problem. Tidak dibilang yaitu saudaraku berzina. Sekarang dulu kan selingkuh, sekarang apa? Sekarang ini affair. Bahkan Pak Roni bilang sekarang cuma making love. Love is a person. Masalahnya that king is holy. Dan karena orang itu tidak mampu, katakan tidak mampu melunaskan hutangnya, katakan tidak mampu. Dosa itu digambarkan seperti hutang. And forgive our debts as we forgive our debtors. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah hutang kami seperti kami membebaskan hutang orang lain. Kapan itu saya khotbah? I'm a debtor. Saya orang yang berhutang. Maka Raja sebelum saya lanjutkan saya mau tanya. Saudara percaya Tuhan itu Raja yang adil? Saya mau hidup dengan keadilannya Tuhan, angkat tangan. Termasuk pendeta angkat tangan. Saudara, sejauh timur dari barat, apa? Dia membuang dosaku. Tidak diperhitungkan kepada kita serupa dengan kesalahan kita. Baca selanjutnya. Dia kalau keadilan saudaraku, dia harus dijual. Bersama istri, anak-anak semua yang dia punya. Harus dijual. Bukan lagi jadi hambanya raja, tapi hambanya setan. Pada saat itu apa yang dia lakukan? Ada banyak gereja sekarang tidak perlu lagi ngaku dosa. Pengajaran apa itu? Itu yang sekali merdeka tetap merdeka sekali itu. Ya saudaraku, dan dia sangat terkenal. Followernya banyak, bukan jaminan. Amin. Waktu Yesus disalib, muridnya melarikan diri semua kecuali Yohanes, Maria Magdalena dan beberapa wanita. Majority tidak membuktikan kebenaran. Saya perhatikan di sini. Dibilang sabarlah dulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Masalahnya nama saya Pak Sabar. Chin bahasa Hokkien, Ren bahasa Mandarin artinya kind dan sabar. Tapi tanya istri saya tahu, apa kurangku sayang? Kurang sabar. Para wanita yang bilang suaminya kurang sabar, enggak usah angkat tangan, nanti masalah di belakang. Sujud hamba itu dan apa? Menyembah dia. Menggerakkan hati Tuhan menyembah. Menyembah itu bukan nyanyi bahasa roh. Menyembah itu tersungkur. Kepala di tanah. Sekarang nih semua itu diencerkan, dientengkan. Mari kita menyembah Tuhan. Shikarama shanara marteramai. Itu nyanyi bahasa roh. Sujud. Mengaku dia itu raja. Amin. Sabar dulu. 340 triliun aku bisa bayar. Sekarang ini direndahkan, saudara, didiskon. Upah dosa itu bukan maut. Ya paling ada masalah. Jangan percaya itu. Jelas sekali. The wages of sin is death. Amen. Nah saudaraku,
Lalu tergeraklah hati raja oleh apa? Belas kasihan. Tidak cukup bahasa Indonesia kasihan atau iba. Belas kasihan. Splank nitsomai. Digerakkan dari dalam ini. Kalau ada Kristus di dalam kita. Kristen itu kan Christ in. Kristus di dalam kita. Yang keluar itu adalah kebaikan, kemurahan dan sebagainya. Tetapi hamba itu keluar. Baru keluar loh. Dari ruang pengadilan, dari ruang singgasana raja, baru diampuni 10.000 talenta. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang cuma 100 dinar. 100 dinar itu kurang lebih gaji orang bekerja selama 3 bulan. Kalau orang Indonesia ya 20-30 juta lah. Ya. Dibandingkan 340 triliun. Ya kalau orang Amerika gajinya lebih tinggi mungkin 200 juta. Maybe. Tapi bisa dibayar saudara. Ia menangkap dan apa? Mencekik. Siapa? Kawannya itu. Barang siapa berhutang menjadi hamba dari yang menghutangi. Perhatikan begitu ada hutang piutang hubungannya jadi lain. The quality of life is relationship. Kualitas hubungan kita adalah, kualitas kehidupan kita adalah hubungan. Harmonious, ya, victorious, and glorious. Dicekiknya kawannya itu, kaitannya bayar hutangmu. Saudara, seorang ini cerita tentang warga negara kerajaan Allah ya. Lebih tinggi dari orang Yahudi. Orang Yahudi aja. Kalau ada temannya itu kesulitan keuangan dibantu. Harus dibantu. Ya. Di Surabaya terkenal ada satu suku Tionghoa yang namanya suku Hokjia. Hokjia itu kalau satu bangkrut yang lain bantu saudara. Belum Kristen dong. Belum Kristen. Itu kewajiban. Tapi sedia cekik kawannya itu. Bukan ditempeleng. Bukan ditagih. Dicekik. Dicekik itu tujuannya apa? Membunuh. Melihat itu. Dia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara. Dia memakai hukum keadilan. Sekarang saya tanya saudara. Mau hukum keadilan atau hukum kasih karunia? Your grace. Hukum kasih karunia. Kalau hukum keadilan hari ini Timotius sudah ada di dalam bukan penjara lagi tapi neraka. Saya bersyukur. Tidak diperhitungkan kepadaku sesuai dengan perbuatanku. Bless the Lord of my soul. Dia yang mengampuni segala dosaku, yang menyembuhkan segala penyakitku, yang mengeluarkan aku dari dalam kubur. Mengeluarkan aku dari lubang kebinasaan, memahkotai aku dengan kemuliaan dan hormat kembali. That's God. Semua agama mengatakan kita bisa bayar hutang kita. Kita bisa bayar hutang kita tidak perlu juru selamat. Kita tidak perlu Yesus. Melihat itu kawan-kawan yang lain apa? Sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Kepada raja itu. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat. Kalau tadi dia kasihani, sekarang dia murka. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Dari brother jadi kawan. Turun ini. Ketika Yudas mencium Yesus di Taman Getsemani. Asalnya brother. Sekarang jadi friend. Maaf dia tidak bilang kayak bajingan. Nah, dia berkata, dengan ciumankah engkau mengkhianati aku, hai friend? Tapi firman Allah mengatakan kalau orang berhutang, dia akan turun jadi hamba. Itu namanya ekor, bukan kepala.
Maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada apa? Algojo. Hidup adalah pilihan, saudara. Pilih raja yang baik atau algojo. Pilih Yesus atau setan. Diserahkan pada algojo. Siapa algojo? Ini setan. Sampai melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa surga berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. The power of forgiveness. Tapi juga artinya ada the power of unforgiveness. Ini pernyataan Watchmeni. Hamba Tuhan dari China yang sangat saya kagumi. Unforgiveness is the largest open door for the devil. Tidak mengampuni itu adalah pintu paling lebar bagi iblis. Iblis punya hak penuh ketika engkau berbuat dosa. Ketika engkau tidak mengampuni. Nah saudaraku, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ada dua. Semua dosa tidak bisa diampuni, tapi yang paling berat, pertama menghujat Roh Kudus. Tapi yang kedua, dosa tidak mengampuni, tidak bisa diampuni. Kita lihat tadi kembali ayat 18. Itu saudaraku, itu adalah kekuatan terbesar di dunia ini. The power of agreement. Kuasa persepakatan. Kuasa persetujuan. Apabila dua orang daripadamu ya bersama-sama seperti memegang sesuatu dalam saat yang bersamaan, semua permintaannya dikabulkan Bapakku di sorga. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah padam amarahmu sebelum apa? Sebelum matahari terbenam. Bukan berarti ini jam 6 kurang 2 menit kita bertengkar dulu. Bukan, saudara. Artinya sesegera mungkin. Betul? Saudara, the power of agreement, harmoni. Seperti meminta sesuatu, simfoni, simfonius. Simfoni itu alat musiknya lain-lain. Tapi bersama-sama, secara indah. Karena itu saya tidak mencoba jadi orang lain. Saya tidak mau meniru siapapun. Saya cuma menjadi Timotius Arifin, selesai. Amen. Tapi orang belum dewasa kan gitu. Oh kapan itu? Ketika Benny Hinn datang, ada orang terinspirasi. Dia berkata, saya ini punya urapan seperti Benny Hinn. Jadi Benny Hinn sebelumnya kan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Teman kita ini keliling. Dan dia nyanyi. Orang pulang semua saudara. Ya. Dulu ada pengkhotbah hebat yang mempengaruhi seluruh Asia, obor Asia, John Sung. Dan kalau dia khotbah aku, altar call-nya begini, Huijia, pulanglah. Orang-orang sini niru, potongan rambutnya ditiru, pakai baju Cina, dan pada akhir khotbah dia berkata, Huijia, pulang beneran saudaraku, bukan bertobat. Karena itu Reinhard Bonnke berkata begini, don't make a protocol, make an altar call. Saudara, panggilan untuk bertobat. Jadi pertama, harus tahu power of agreement. Saya kasih kesaksian. Kapan itu ada seorang hamba Tuhan namanya Cindy Jacob. Kita bicara sama-sama di sebuah retreat, di sebuah gereja di Amerika, gereja Indonesia. Dan dia berkata, Pastor Timothy, the Lord will give you, dia bilang, a prayer tower in Bali. Nah waktu dia ngomong gitu, saya bilang, mosok, enggak. Harus dua orang sepakat. Saya bilang, amin. Nah saudaraku, kalau saya memberkati pengantin dari Uluwatu itu kan lewat pecatu. Saya dengan istri satukan jari saya. Dalam nama Yesus, gereja Surabaya saudaraku. Dalam nama Yesus, gereja. Aneh. Tuhan itu God of wonders beyond the galaxy, saudaraku. Pengusaha Tommy Soeharto kirim manajernya untuk mencari gereja yang mau bangun di bukit, saudaraku. Di samping daripada masjid yang sudah dibangun ada 5 tempat ibadah.
Saudara kenalan dengan kita. Waktu itu hari Jumat, Bali Blessing. Dia duduk di sini, saudaraku. Dan dia lihat gini. Kacamatanya agak hitam gitu. Ya, dia belum orang percaya. Tapi yang terjadi malam itu bertobat, terima Yesus, besoknya saya baptis, saudaraku. Tepuk tangannya kan tidak percaya begitu. The power of agreement. Loh betul, saudara. Cuma ya jangan salah gunakan loh ya. Ya saudaraku. Doa yang tidak berkenan Tuhan tidak akan dengar. Satu hari ada seorang wanita muda datang ke depan. Minta doa. Tuhan bilang jangan tumpang tangan. Dia minta suami orang. Saya tanya. Saudari ada hubungan dengan suami orang? Ya Pak, tapi sudah dalam proses perceraian. Batalkan niatmu itu. Kau pelakor. Ya, enggak senang sama saya, yang penting dia enggak masuk neraka, oke? The power of forgiveness. Kita kembali pada Petrus. Kita tahu Petrus ini kan sumbu pendek, toh? Iya kan? Tahu, hebat ya Pak, bisa motong telinga. Kan sulit tuh Pak, telinga tuh. Dia bukan mau potong telinga, dia potong lehernya. Cuma orang itu sedikit bisa silat, saudaraku. Jadi kupingnya yang hilang. Di tengah-tengah aniaya seperti itu, Yesus mengambil telinga yang jatuh ke tanah. Dibersihkan supaya tidak infeksi, ditempelkan kembali. Itulah Yesus kita, tepuk tangan buat dia. Raja yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan. Saudara baca seluruh keempat Injil. Tergerak hati Yesus melihat orang banyak itu. Sebab mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dia bukan cuma ibah. Dia berkata, I am your shepherd. Aku gembalamu. Amin. Kalau saudara melayani tapi tidak dengan hati, ya percuma. Kapan itu ada teman saya, dia gembala di Solo, saudara. Dia kalau dia khotbah di sini. Ya di sini. Setannya besar-besar, tapi di tempat saya setannya kecil-kecil, tapi bandel-bandel katanya. Kedengaran jemaatnya, saudaraku. Jangan ya. Kalau saudara tidak mengasihi yang saudara layani percuma. Amen, saudaraku. Jadi jangan diskon. Oh tidak apa-apa loh. Sebab ada lagu, Allah mengerti, Allah peduli, ojo keliru. Saudara perhatikan tadi ayat yang jarang sekali dikhotbahkan belakangan ini, yaitu Roma 11 tadi. Perhatikan kemurahan hati Allah. His loving kindness but also his severity. Oh Sodom Gomora itu kan cuma dongeng. Tidak? Ketika cuma noleh loh saudaraku. Dia ingat arisannya yang di kota Sodom. Jadi tiang garam. Firman Tuhan tidak untuk dipermainkan. Tapi raja itu saudaraku membebaskan dia dari segala hutangnya. Bayangkan kalau ada ahli bedah, membedah kanker, lalu tinggalkan sedikit buat kenang-kenangan. Ada enggak dokter gila seperti itu? Harus tuntas, tas. Dia tidak berkata tinggal 1 talenta ya, 1 talenta emas. Supaya kamu ingat kamu itu orang berhutang. Tidak, dibebaskan semua. Saudaraku, saudara di tangan saya ada sebuah ballpoint yang paling sering saya pakai. Kok jelek itu ya Pak ya? Setahu saya Pak Arifin ballpointnya bagus-bagus. Ya, cuma yang satu ini bisa untuk menghapus. Belakangnya buat menghapus saudara. Jadi si Petrus itu dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sudah berapa banyak saudara tahu bahwa kesabaran ada batasnya? Iya buat manusia. Orang Surabaya, mana orang Surabaya angkat tangan. Batas kesabaran berapa kali? 2 kali. Pisan, pindo, plok. Kapan itu ada pendeta khotbah? Pendeta khotbahnya gini. Tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan.
Tapi tidak ada pipi ketiga, dengkul kanan maju. Rupanya dia latihan Muay Thai, saudaraku. Jangan percaya yang begitu-begitu. Our God is full of mercy, full of love. His name is love. Love is a person, his name is Jesus. Tapi ketika dia keluar, saya tahu dia merasa berhak untuk menghakimi. Di dalam Alkitab adalah the golden rule. Saya kalau khotbah, Pak Arifin itu kalau khotbah kunci katanya. Saya memberikan kunci kerajaan. Saya berikan berapa yang mau kunci kerajaan, angkat tangan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, 37, 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dulu engkong saya penganut falsafah dari Tiongkok sana. Jadi dia ngajari kita, ya. Jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak suka orang lakukan padamu. Yaitu hukum negatif. Tapi ini hukum positif. Jangan menghakimi, kamu tidak akan. Jangan menghukum. Jangan main jadi hakim, jangan main jadi polisi, jangan main jadi apapun. Jangan balas dendam. Revenge is mine, said the Lord. Ya. Dan jangan kamu hukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampuni. Kamu akan diampuni. Saya tadi buat statement. Kepercayaan lain tidak ada pengampunan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau perlu dengan bunga-bunganya. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang a good measure. Pressed down, shaken together, and running over. Melimpah. Shall man, not God but man. Tuhan pakai manusia. Give into your bosom. For with the same measure, dengan ukuran yang sama, kamu ukur akan diberikan kepadamu. Jadi menentukan masa depan itu tergantung kita. Pertama, jangan menghakimi. Apa sih menghakimi itu? Hakim itu menentukan benar dan salah. Zaman dulu, hakim itu tangannya gini. Ada batu putih, ada batu hitam. Kalau dilemparkan batu hitam artinya guilty, bersalah. Kalau dilemparkan batu putih, sebagai keputusannya non guilty, tidak bersalah. Saya punya seorang teman lebih tinggi dari saya, orang yang ganteng, saudara ya. Ya, kumisnya tuh bagus. Saya coba keluar kumis, keluarnya cuma jarang-jarang, saudaraku, gersang, jadi tidak pakai kumis. Dan istri saya nggak suka saya berkumis, terserah. Amin. Tapi teman saya ini wajahnya tuh seperti ngemut cuka, saudaraku, selalu gini. Dan saudara, dia selalu punya komentar negatif tentang hamba Tuhan. Kalau kita bilang, dia dipakai Tuhan, dia diurapi. Dia bilang, tetapi. Dia mesti ada tetapinya, saudaraku. Tetapi dia itu tidak tahu kamu. Begini. Kalau tidak dia yang salah, istrinya salah. Atau kayak bapaknya salah. Pokoknya seorang lain salah semua. Saya merasa kasihan pada teman ini. 4 mata saya panggil dia. Semua orang itu punya hobi macam-macam. Tapi lu nih hobinya paling aneh. Loh, hobi apa, Kevin? Kamu itu hobinya mengendus kentutnya hamba Tuhan. Jadi dia punya banyak botol, isinya kentutnya hamba Tuhan, saudaraku. Jadi kalau itu dia cium gini. Pasti dia punya juga, yaitu tentang kentut saya, saudaraku. Pokoknya dia selalu negatif, saudara. Selalu negatif. Sekarang saya tunjukkan saudara, bagaimana kalau semua ingin menyenangkan Tuhan, siapa yang mau mendukakan Tuhan? Kita lihat dulu Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Janganlah mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari kedatangan Tuhan. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Roh Kudus memeterai. Tapi meterai bisa hilang juga. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana caranya mendukakan Roh Kudus? Ayat 31 dan 32. Kita baca 1, 2, 3. Kita hard check ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Petrus itu salahnya menghitung.
menghitung kesalahan orang. Saudara, kita itu tidak boleh punya ingatan yang terlalu kuat buat kesalahan orang lain. Sebaiknya pakai penghapus. Oke? Satu, catat. 15 tahun yang lalu, bulan 7, ketika bulan purnama, jam sekian, kamu berkata begini, sakitnya hati ini belum selesai. 10 tahun yang lalu, diingat saudara. Saudara suami-suami yang berkata amit-amit. Tapi bukan cuma wanita, pria juga banyak yang gitu. Loh kok diam saudaraku? Seharusnya kita pakai penghapus, bukan dicatat. Ada hamba Tuhan berkata, Tuhan tuh kalau iblis itu kalau mencatat kesalahan kita itu dipahat di batu granit. Tapi kalau Tuhan menulisnya di pasir. Ketika kita mengaku, dihapuskan, tidak ada lagi. Dilemparkan ke dalam tubir laut. Tubir laut itu seperti di Banda 10.000 meter. Dan ditulis panjang di sana, dilarang memancing di sini. Coba kita baca ayat 32. Sebaliknya hendaklah kamu marah-marah, bukan, ramah-ramah. Ramah terhadap seorang yang lain, kind, tender hearted. Love me tender, love me sweet, ya tak? Tender hearted. Forgiving one another even as God for Christ's sake had forgiven you. Kita ini diampuni karena Kristus, bukan karena kita ini baik. Ya, be kind and helpful to one another, tender hearted, compassionate, itu tadi belas kasihan, understanding, forgiving one another readily and freely, just as God in Christ also forgive you. Bagaimana Tuhan ngampuni kita? Tanpa syarat. Katakan tanpa syarat. Sudah disampaikan Pak Roni, yaitu perintah agung. Banyak orang selalu bicara amanat agung, tapi tidak jalankan perintah agung. Salah saudara. Sebab dasarnya ayat itu perintah agung. To love one another as I have loved you. Betul saudara? Itu perintah Tuhan. Yohanes 14 ya. Perintah Tuhan. Dan saudara, baru amanat agung. Karena itu pergilah. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi hari ini kita mau bersih-bersih. Amin. Kita mau hapus-hapus. Saudara setuju? Amin saudaraku. Nah saya pernah tanya ini. Tapi karena banyak saudara baru saya akan tanya lagi. Manusia itu punya 2 kantong memori. Di depan dan di belakang. Amin. Kebaikan pertolongan orang lain. Kita taruh di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang. Salah, di depan. Supaya selalu ingat. Amin. Kalau kita nolong orang lain, ditaruh depan apa belakang? Belakang. Kesalahan mertua taruh mana? Di depan, karena itu kamu bermasalah. Buang tong sampah, ngawurai. Amin saudaraku, ya setuju tepuk tangan ya. Kesalahan saudaramu, buang tong sampah. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Perintah agung dulu, baru amanat agung. Nah saudaraku, the golden rule, ayo kita lakukan. Jangan menghakimi. Ya itu kapan ada suami istri datang ke tempat saya, minta konseling. Saya belum kenal dengan mereka dari jemaat lain. Lalu istrinya ngomong terus saudaraku. Kelihatan memang paling mantap istrinya ya. Mantap sekali pokoknya. Ya. Lalu suaminya memang kurus kecil. Rambutnya 3 lembar begitu. Dan kelihatan saja bahwa dia grup isti, saudaraku, ikatan suami takut istri. Ya tak? Lalu kemudian saudaraku, karena ngomong terus, ibu sebentar ya. Namanya konseling keluarga itu mesti dua-duanya. Sudah terlalu ngomong, waktu sudah habis, ada lagi yang mau konseling. Saya mau tanya bapak, apa bapak itu merasa dihakimi oleh istri bapak? Dan istrinya memandang dia. Dia lihat istrinya. Enggak pak, enggak, saya enggak pernah dihakimi. Ngomong lagi istrinya. Udah waktu habis. Tinggal 1 menit.
Dia berdiri si kurus ini. Saya tidak dihakimi Pak, saya dijaksai istri saya. Waciloko saudaraku. Bukan dihakimi, dijaksai. Loh iya saudara, saya membela pria hari ini. Biasanya yang salah kan pria terus kan. Gara-gara lagu Sabda Alam Ismail Marzuki itu loh. Ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangkar madu. Tapi saudaraku lagunya berubah sekarang. Wanita menjajah pria masa kini. Diomeli, dituntuti, cepat mati. Nah di sini semua pria baik, semuanya gentleman, godly man. Tepuk tangan bagi Allah kita, seperti rajanya full of grace, full of mercy. Sebuah kunci dengan 4 gigi, kalau satu tanggal bisa dipakai? Tidak bisa. Jadi pertama-tama katakan judge not, condemn not, amin. Forgive and give. Baru hidup berkelimpahan. Loh kok diam semua saudaraku? Hari ini sebelum perjamuan kudus, ayo bersih-bersih. Amin. Hapus yang di sini. Saya tanya sekali lagi. Kesalahan ipar taruh mana? Janji loh, direkam sama Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara, pertama-tama itu kita harus ingat bahwa kita ini orang berdosa dan patut dihukum, patut saudaraku masuk neraka. Tetapi Raja itu mengampuni kita tanpa syarat. Di atas kayu salib, doa pertama Tuhan Yesus, Father, Abba, ampuni mereka. Yang dua kiri kanan ini, saudara pikir bahwa hukuman bisa merubah orang? Tidak bisa. Yang bisa pengampunan Tuhan. Amin. Kalau kamu juru selamat, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Dimaki-maki saudara, mungkin satu meludahi Yesus. Tapi dia berkata, forgive them. Dan yang lain juga mengolok, mengejek. Manusia zaman sekarang lebih sadis saudara. Tapi dia berdoa, Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Satu hari saya khotbah saudaraku, yaitu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya tahu? Hari perayaan Jumat Agung. Nah, ada salah satu jemaat kita, dia itu, yaitu saudaraku, usaha kecil-kecilan, instalatir listrik. Dan dia suka bawa tas besar. Jadi kantornya yaitu semua tagihan, semua ada di situ. Dia naik motor, saudara, dia naik motor. Begitu di samping daripada jalan tol, dia dipotong orang. Sah. Lalu kemudian saudaraku dikepruk pakai palu. Teas. Disiram bensin, dibakar. Ketika dibakar, saudara cuma teriak, Yesus. Tidak tahu gimana, ada pertolongan datang dan dia masuk rumah sakit. Tapi segini terbakar semua. Untung tidak lebih atas, saudaraku. Ya. Dan pada saat itu saudaraku saya datang mengunjungi dia. Karena yang 2 orang itu minta damai. Arifin itu minta damai, saya mesti ngomong apa? Loh baru tanya 7 perkataan Yesus. Kamu pengikut Yesus? Iya. Yesus bilang apa? Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saya bersaksi pada saudara. Dia langsung berkata, Bapak ampuni mereka. Dia terima itu. Saudaraku, sebab itu delik aduan selain kriminal juga akan memperberat kalau dituntut saudaraku. Tapi ada cerita lain. Cerita lain itu adalah ada seseorang yang teman baik saya, salah satu itu Pak Aryo, itu perusahaan peti mati Surabaya. Ya. Vin, ada temanku Vin, ayo doakan di rumah sakit. Dia tidak mau bersama saya kalau orangnya sakit keras. Dikira jemput bola saudaraku. Sebab dia jual peti mati. Tapi orang ini bukan mau mati. Kakinya patah. Sudah 9 kali loh Vin. Dia itu kecelakaan terus. Kamu mau doakan? Oh ya mau. Saya datang saudara. Saya datang waktu itu saya sudah di Bali sini. Saya datang kenalan.
Lalu saudaraku, pada waktu itu saya baru membaca yaitu satu gejala yang disebut accident prone. Prone, P-R-O-N-E. Accident prone itu rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan itu bukan sesuatu yang biasa. Lah 9 kali diserempet. Pokoknya macam-macam saudaraku. Ya, sing aneh-aneh begitu. Lalu dalam hati saya, dengarkan sini kalau pelayanan tuh. Dia mengutuk hambaku. Saya tanya om, sama saya tua. Om punya masalah dengan pendeta ya? Wah, dengan perkataan pendeta, saudaraku. Yang keluar tuh kepahitan, kebencian, amarah, ngamuk. Keluar kata-kata yang kebun binatang ditambah Jurassic Park, saudaraku, komplit sudah keluar semua ya. Maaf om ngomong apa tentang dia? Gak selamat ketabrak motor. Mobil itu motor kalau di sana. Gak selamat ketabrak motor, ini kan dikutuk. Cuma ada masalahnya, jelek-jelek pun dia hambanya Tuhan. Dia anaknya Tuhan, kembali saudaraku. Firman Tuhan saya tunjukkan Matius 18. Kamu harus ngampuni. Sebab kalau tidak akan terjadi seperti kamu kan serahkan algojo. Saya mau saksi pada saudara. Banyak orang datang pada saya minta pelayanan kelepasan. Ada pelayanan lain, pelayanan melepaskan. Melepaskan pengampunan. Amin. Itu saudara yang kerjakan, bukan kita. Lalu kemudian saudaraku, ya sudah saya pulang toh. Cuma kan enggak tahu, yang tahu cuma Tuhan dengan dia. Ya saya ampuni. Dia sebutkan namanya ya. Cuma saudara enggak perlu tahu siapa ya. Lalu kemudian sebulan 2 bulan kemudian saya kan kembali ke Surabaya. Vin, om itu masuk rumah sakit lagi. Oh ya? Loh gimana? Dia itu karena sering kecelakaan, jalan di trotoar sebelah kiri paling pinggir. Sambil lihat kiri kanan. Mendadak ada motor dari jalur sebelah sana, bisa nyelonong, naik ke atas trotoar, nabrak dia, masuk. Lo kok ketawa? Kasih itu tidak bersuka cita karena kemalangan orang lain. Bertobat kau. Karena dia tidak ngampuni dengan segenap hatinya. Kenapa Tuhan memberikan gambaran pengampunan dengan fulus? Sebab ada yaitu yang kita sebut, ya menurut istilah saya itu financial anger. Amarah soal keuangan. Amarah soal keuangan. Satu hari saya damaikan kakak dan adik. Ini adik laki satu-satunya yang bantu dia sama ini. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya terjadi pertengkaran. Ketika didamaikan, udah rangkul-rangkulan, tangis-tangisan. Kakaknya masukkan dia ke penjara. Saya datangi kakaknya. Loh, kapan itu doa sudah saling ngampuni? Ya begini Pak Arifin, kalau soal mangkok nasi, enggak ada ampun katanya. Dia ganggu usaha saya. Kaget saya. Padahal kakaknya ini pengkhotbah saudara. Kalau khotbah hebat, kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Pelaksanaannya embel. Ngerti embel? Hari ini, berapa mau hidup diberkati? Kalau kamu berikan pengampunan, kamu akan terima pengampunan. Kamu berikan apa saja akan kembali jenis yang sama. Tapi kualitasnya lebih baik. Karena apa? Good measure, pressed down, shaken together, running over. Akan diberikan into your bosom. Kalau cuma segenggam begini gandum, ya makan 1 kali habis. Tapi itu jubahnya diangkat saudaraku, jadi setengah kantongan begitu. Mau hidup seperti itu? Lihat saya. Saya tidak mau menghukum orang, saya tidak mau menghakimi. Tangan saya kecil, tangan Tuhan besar. Tetapi saudaraku benar-benar, saudara, nih Pak Sinyo nih saksinya. Dulu ada orang kerjain kita tidak kerjain balik ya Pak ya. Bisa loh, lewat Pak Sinyo. Orang itu diperkarakan bisa. Tapi buat apa? He's my brother. He ain't heavy, he's my brother. Oke, hari ini
Saudara mendapatkan kunci kerajaan sorga. Pastikan pan-pannya ada. Saya tahu ada beberapa saudara dikerjain orang. Amin. Kesalahan saudaramu ditaruh mana? Berapa banyak ngaku ngampuni orang luar gampang. Ngampuni orang dekat tidak gampang. Betul? Loh ini kok diam semua tuh ini. Amin. Haleluya. Oke, sekarang saudaraku siapkan diri untuk perjamuan kudus. Tapi jangan semua ikut perjamuan kudus, hanya mereka yang mau ngampuni. Sebab kalau dengan cara yang tidak layak menerima perjamuannya Tuhan, malah lemah, sakit, mati muda. Mau umur panjang? Hapuskan segala kemarahan. Tampilkan lagi mendukakan Roh Kudus tadi, Efesus 4 30-32. Coba lihat itu. Heart check, semua heart check. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Pemain musik kembali, ingat kasihnya. Kita nyanyi dulu ya. Ya, perhatikan ayat 31, periksa. Coba baca dari Amplified Bible. Let all bitterness and wrath, amok, anger, amarah, clamor, kata-kata yang negatif, apalagi mengutuk, ya, kebencian. Saudaraku, kebencian, jengkel saja bisa membunuh. Tidak percaya? Saya tunjukkan ayatnya. Ya, saudara mau sehat? Sebab orang bodoh dimatikan oleh sakit hati. Ayub pasal 5. Ya. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang sakit mata, Mazmur pasal 6 ayat 8. Ya. Dikatakan di sini, mataku mengidap karena apa? Sakit hati, saudaraku. Kita lihat di dalam Injil Markus ya tentang Herodias. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam. Had a quarrel against him. Tapi terjemahan lain berkata, nurse a grudge. Menyusui kejengkelan. Jengkel disusui saudaraku. Makin lama makin besar saudaraku. Jadi amarah. Dari amarah jadi ngamuk. Ngamuk jadi dendam. Dan terakhir saudaraku dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Di atas sebuah talam. Berani menjamah biji mata Tuhan. Mana ada orang dikasih nama Herodias? Tidak ada toh? Ya coba bayangkan. Kalau ada orang penyerahan anak. Siapa nama anakmu? Herodes. Tidak ada saudaraku. Iya kan? Tapi ada loh orang namanya Hitler saudara. Oh benar, ada juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan sinners a grudge. Mulai dengan quarrel. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Kota New Orleans yang besar itu. Cuma ada crack, keluar air sedikit. Dah, seluruh kota terendam. Perceraian tidak langsung terjadi. Mulai dengan pertengkaran yang bodoh. Kamu persis bapakmu. Ada apa bapakku diikut-ikut? Lost a grudge. Haleluya. Bangkit berdiri. Ingat kasihnya. Haleluya. Ingat kasihnya. Ingat kebaikan. Pandang sang raja itu. Sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, besar. Haleluya. Ingat kasihnya sekali lagi. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya.
lepaskan, lepaskan, lepaskan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ada seorang sahabat saya, suaminya itu orang yang aneh sekali. Menurut saya termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan saya sempat ke rumahnya, saya tanya bahwa dia itu marah sekali. Suaminya itu dokter. Karena 27 tahun yang lalu temannya seorang dokter ketika nyalami dia noleh ke sana kepada orang lain. Dia simpan itu. Dan akibatnya jadi toksik. Seorang personality yang toksik, yang beracun, yang keluar itu racun. Kasihan istrinya. Tapi hari ini saudaraku, saya mengajak kita ingat hutang kita pada Tuhan yang tidak bisa dibayar itu. Amin. Dan ketika kita mengangkat roti ini, kita minta kasih karunia Tuhan untuk menghapus segala pikiran-pikiran, menghapus segala perkataan yang sia-sia, membuang dari hati kita segala kekotoran. Amin. Jangan langsung minta berkat, bersihkan dulu, bersihkan dulu. Amin. Saya ampuni si anu, si anu, si anu, si anu. Jangan cuma soal-soal enggak usah tunggu, saya enggak salah, biar dulu minta maaf. Enggak bisa. Yesus lakukan ini. Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saat ini mungkin ada orang yang berhutang atau bersalah, yang belum. Saudara jadi jengkel pada marah pada dia. Saudara hapus itu dari pikiran kita. Oke? Angkat sekarang roti. Ini gambaran tubuh Kristus yang dipecahkan karena kamu dan untuk kamu. Because of us and for us. Dia jadi korban penebusan salah. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Sekalipun upah dosa itu maut, Dia menanggungnya buat saudara saya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Untuk menghapus tulisan pakai tip X. Tapi tidak hilang kan, cuma ditutupi. Tapi darah Yesus menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan tidak memperhitungkannya, berbagai orang diampuni dosanya yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Angkat tinggi. Akui bahwa kita layak untuk dihukum. Tapi Yesus sudah menanggungnya. Supaya kita tidak jadi buta dan picik dan lupa bahwa dosa kita telah diampuni. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan dengan kata-kata saudara sendiri. Sikarama tekaramaramu ya ramasi karamai ya ramase. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Kami tidak bisa membayarnya Tuhan. This is grace. This is grace. This is grace. Ora bakala babasan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Haleluya. Sekalipun merah kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba yang telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Allah. Roh Kudus, kami berjanji dengan pertolongan-Mu, kami tidak akan mendukakan Engkau, tapi menyenangkan Engkau Tuhan dengan anugerah Tuhan. Ketika kami melepaskan pengampunan dengan anugerah Tuhan, sebab dengan demikian kami berbuat baik pada diri sendiri. Kami berjanji tidak akan menghakimi, supaya kami tidak dihakimi. Kami berjanji tidak menghukum, supaya kami tidak dihukum. Kami mengampuni supaya kamu diampuni. We need your grace, we need your mercy. Dan kami memberi supaya kami mengalami hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saya akan ceritakan satu kesaksian singkat yang sungguh terjadi pada awal pelayanan saya tahun 80-an ya. Masih di rumah itu. Ada seorang ibu datang ke tempat saya nangis-nangis, tangannya tidak bisa digerakkan, saudara. Kenapa? Karena dia dapat telepon dari seorang, suaminya adalah seorang insinyur tapi yang lebih senior dari saya, lebih dulu, jadi penghasilannya juga lebih banyak lah ya. Dan saat itu dia dapat telepon dari beberapa wanita. Ternyata suaminya itu jadi GM, saudaraku. GM apa? Germo, bukan general manager. Wanita-wanita yang nuntut ini nuntut, jadi oleh dia dibiayai supaya operasi plastik supaya cantik, jadi harganya naik. Tapi yang saya bilang, kamu mau sembuh? Ya mau Arifin. Lepaskan pengampunan. Tapi yang dia marah itu adalah teman suaminya yang ngajak kerjasama, kerja tidak karu-karuan itu. Selalu ada yang disalahkan ya. Saya bilang tidak bisa separuh pengampunan. Saya bersaksi pada saudara, kamu tidak akan bisa tanpa minta kasih Tuhan. Kamu sudah diampuni dosamu, sudah. Saudara, saya bersaksi, pertama-tama dia ngampuni suaminya setengah tiang, saudara. Ketika dia ngampuni teman suaminya, dia bisa ngangkat tangan dengan bebas. Apa yang terjadi luar biasa. Seluruh keluarga bertobat. Waktu saya sampai ke San Francisco, keluarga itu pindah sana. Putrinya menjadi pemimpin pujian, putri kedua yang main piano di sana, dan temannya yang GM itu, wakil GM ya, jadi GM-nya itu jadi hamba Tuhan, saudaraku. The power of release. Tepuk tangan bagi Allah kita. Coba semua begini. Melepaskan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Sang Raja, rahmatnya, belas kasihannya, damai sejahteranya, berkatnya, kemenangannya, membuat kita harmonious, victorious, and glorious. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dapat akan berkata amin. Haleluya. Haleluya. Happy Sunday.